Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Kita mulai video kali ini dengan sebuah pertanyaan. Ya, pernah gak sih kalian datang ke rapat serius, tapi malah dapet candaan yang bikin seluruh ruangan jadi senyum-senyum sendiri? Nah, itu yang terjadi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, tanggal 29 April 2025. Rapat Komisi 2 DPR RI yang biasanya formal banget, tiba-tiba jadi viral gara-gara satu kalimat yang dilontarkan dengan santai tapi berkesan. Itu dia gubernur konten, ya, yang dimaksud tentu saja Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang juga dikenal karena aktivitasnya di media sosial. Tapi siapa yang ngomong? Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud. Dan dari sinilah cerita menarik kita dimulai. Waktu itu, Rudy Masud baru saja mengisi rapat. Ia berdiri, melihat sekeliling ruangan, dan ketika matanya tertuju pada Deddy Mulyadi, ia melempar satu kalimat ringan tapi menyengat, itu gubernur konten hadir juga ternyata. Seluruh peserta rapat menoleh, ada yang tertawa kecil, ada yang senyum-senyum. Deddy? Ia tetap tenang. Tapi di balik tenangnya itu, ada respons yang membuat suasana makin hangat dan bahkan membuka jalan menuju kolaborasi. Bentar deh, kalian mungkin mikir, kenapa sih disebut gubernur konten? Nah, ini yang menarik. Deddy Mulyadi dikenal karena aktivitas digitalnya yang luar biasa aktif. Channel YouTube-nya punya ratusan video yang menampilkan dirinya turun ke lapangan, ngobrol langsung dengan rakyat, dan yang paling viral, konfrontasi dramatis dengan seorang siswi SMA bernama Aura Cinta, yang rumahnya dibongkar karena melanggar aturan. Dalam video itu, Aura menangis, curhat soal keinginan ikut perpisahan sekolah. Dan Deddy, alih-alih melunak, justru memberikan wejangan keras tentang hidup sederhana dan tanggung jawab keluarga. Banyak netizen tersentuh, banyak juga yang nyinyir. Tapi satu hal yang jelas, konten itu viral besar. Nah, balik lagi ke rapat. Saat giliran Deddy Mulyadi bicara, Ketua Rapat dari Komisi 2 mempersilahkan beliau dengan berkata, "Silakan, Pak Deddy, mungkin Bapak bisa jadi contoh bagaimana menyampaikan program ke rakyat lewat media sosial." Bayangin, dari yang awalnya disebut gubernur konten, dalam nada bercanda, malah berubah jadi contoh yang dipuji di depan semua kepala daerah. Deddy pun menjawab dengan kalem tapi nendang. Dia bilang, "Saya pakai konten untuk efisiensi. Dulu anggaran belanja iklan bisa 50 miliar rupiah. Sekarang dengan konten digital, hanya 3 miliar rupiah tapi dampaknya jauh lebih luas dan viral." Lah, siapa yang gak tercengang coba? Dari yang dikira cuma cari panggung, ternyata malah jadi strategi cerdas untuk menghemat anggaran. Yang paling seru adalah kelanjutannya. 3 hari setelah rapat itu, Rudy Masud tiba-tiba mengunjungi Deddy Mulyadi di rumahnya. Tapi ini bukan kunjungan klarifikasi, loh. Justru keduanya ngobrol hangat, ngopi bareng, dan bahas kerjasama. Mulai dari program pengiriman tenaga kerja Kalimantan Timur ke Jawa Barat, sampai beasiswa untuk pelajar Kaltim di Jabar. Tuh kan, dari candaan, gubernur konten, malah jadi kolaborasi 2 provinsi. Nah, ini menarik banget karena jadi pelajaran bahwa komunikasi politik sekarang gak bisa lagi cuma lewat spanduk dan baliho. Masyarakat kita, terutama generasi muda, lebih suka melihat pemimpin mereka real, jujur, dan hadir di kehidupan mereka lewat media sosial. Deddy Mulyadi mungkin disebut
gubernur konten, tapi dia berhasil ubah konten jadi alat pemerintahan. Konten jadi media edukasi, jadi alat transparansi, bahkan jadi sarana penghematan. Keren banget kan? Tapi Rudy masuk juga luar biasa. Dia berani mengakui bahwa gaya Dedi patut dipelajari. Ini menunjukkan jiwa besar dan keterbukaan pemimpin muda seperti Rudy. Bukan hanya mengkritik, tapi juga belajar dan akhirnya bekerja sama. Dan buat kalian semua yang mungkin pernah diremehkan karena dianggap terlalu eksis di media sosial, ingat cerita ini. Kadang, pencitraan itu perlu, asal isinya kuat dan niatnya jelas. Jadi, dari cerita ini kita belajar bahwa kadang yang awalnya hanya sindiran, bisa berubah jadi jembatan kerjasama. Bahwa pemimpin masa kini perlu luas, kreatif, dan siap tampil untuk rakyatnya, bukan hanya di balik meja, tapi juga di layar-layar kecil kita. Kalian tim Rudy atau tim Dedi? Atau dua-duanya? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan konten inspiratif lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kadang candaan bisa jadi awal kisah yang luar biasa.